Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama lagi mengikuti refleksi kehidupan dan kita melihat ya keadaan sekarang ini, di mana mungkin keadaan itu semakin membaik, tapi kita terus berdoa agar kita boleh datang beribadah di gereja bersama-sama. Jadi kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Kita serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, hanya Engkau yang kami andalkan saat ini. Berbicara Engkau Tuhan di setiap hati kami. Biar kami mendengar suara Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup itu hidup di dalam hati kami. Biar kami dilawat dengan Roh Kudus Tuhan. Biar hadirat Allah hadir di setiap tempat kami masing-masing. Terlebih di hati kami pada hari ini. Kami beroleh damai, kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu sepanjang minggu. Dan hari ini biarlah Tuhan nyatakan apapun kehendak-Mu untuk kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Sangat indah ayat ini dan kita mesti aminkan karena ini sangat melibatkan kita punya pikiran dan melibatkan hati kita dan perasaan kita untuk menghadapi hari-hari kita. Dan kita percaya bahwa saat ini adalah saat yang kita nantikan Tuhan berbicara secara langsung di hati kita untuk menjadi obat ya di setiap pribadi kita. Karena kalau kita sakit kita cari obat ya, Panadol kah, Beseles kah, buat batuk kah. Nah, tapi secara rohani ya bila kita sakit kita cari firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan, dan Allah sendiri bekerja di hati kita menjadi obat dalam hidup kita. Dan bila kita melihat ayat ini, dia di mana menekankan tentang berpikir ya, yaitu tentang pikiran kita. Nah, jadi pikiran itu seperti pemandu ya, yang dia boleh kuasai ya, dia boleh kuasai hidup kita. Dan bila kita tidak dapat kuasai pikiran kita, kadang-kala itu membuatkan kita sangat sakit. Tapi biarlah kita berpikir dikendalikan dengan kasih Tuhan. Karena jika tidak dikendalikan Tuhan, ia yang sangat berbahaya. Nah, jadi saya akan membawa kita bersama-sama yaitu mengenai pikiran ini, yaitu apa yang sedang kamu pikirkan. Oleh firman Tuhan ini kita dengar bersama apa yang sedang kamu pikirkan. Dan mungkin hari ini kita sedang berpikir di mana ini masih di awal bulan ya, kita masih di mana mungkin kita kepikiran bagaimana saya harus bayar kereta saya, bagaimana saya mungkin kita berpikir bagaimana saya harus bayar elektrik ya, bagaimana saya harus bayar loan ya, bank. Nah, mungkin kita tidak nafikin hal itu dalam hidup kita. Tapi biarlah kita pada hari ini ya melihat kepada Tuhan ya, dan biar apa yang kita pikirkan itu memang itu satu beban ya. Secara manusia kita tidak lari dari semuanya itu,
Tapi mari kita melihat kepada firman Tuhan, di mana dia katakan, ketika aku berpikir, ya, kakiku goyang. Nah, bila kita berpikir masalah yang kita hadapi, bagaimana kita harus menyelesaikannya, ya, bagaimana kita harus mengendalikannya, karena bukan mudah. Itu memerlukan satu budget, ya, dan memerlukan satu komitmen. Nah, jadi bila pemazmur berkatakan, ketika aku berpikir, nah mungkin apa yang kita pikirkan hari ini, ya, kakiku goyang, nah hatiku lemah, pikiran, tubuhku sudah sakit, ya, aku rasanya sudah tidak boleh berdiri, aku tidak boleh bangkit, aku tidak dapat menyelesaikannya. Di mana aku harus mencari jalan keluar? Semua kita berpikir seperti itu, dan pemazmur mengatakan bahwa dia katakan di dalam ayat itu ditulisnya kakiku goyang, ada satu koma kecil, ya, diletak di sana dan menunjukkan ada satu yang tersirat dan menunjukkan di mana sangat penting, dan mungkin ada sesuatu yang jadi pikiran kita yang tiada satu pun orang yang susah untuk mengerti, susah untuk orang memahaminya. Namun dia mengatakan kepada kita semua, bersandarlah kepada Tuhan. Di waktu keadaan itu dia mengajak untuk kita bersandar kepada Tuhan, karena dia katakan hanya firman Tuhan yang dapat menyokong kita. Dia katakan hanya firman Tuhan yang memberi kita satu jalan keluar. Ya, dia katakan, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Nah, itu hanya kasih setia Tuhan, hanya kesetiaan Tuhan yang selalu, ya, mendorong kita, yang selalu menyegarkan hati kita. Dan hanya kasih setia Tuhan itu satu karakter Tuhan, dia ada setia. Nah, dia sangat setia kepada kita dalam keadaan apapun, situasi apapun. Dia katakan itu yang menyokong kita sampai ke hari ini. Maksudnya dia itu tongkat, tempat kita yang kita percaya. Hanya Tuhan yang kita percayai, ya, yang boleh membuat kita boleh berdiri, yang boleh kaki kita yang lemah itu, ya, membuatkan kita boleh bangkit kembali. Maksudnya kita boleh membawa beban kita itu berdiri, kita boleh pikul beban kita itu karena Tuhan yang menyokong kita, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita itu yang selalu bersama dengan kita. Maka dia katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, akan memberi kelegaan kepada. Jadi ada sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan. Ayat 19 dia mengatakan, apabila bertambah banyak pikiran, ya, dalam batinku, ya, penghiburanmu yang menyenangkan jiwaku. Nah, berarti belum selesai satu, ada satu masalah. Belum selesai lagi yang masalah B, sudah ada yang C. Nah, jadi bertindih-tindih, yang nggak bertindih-tindih, ya, masalah yang kita alami. Dan itu membuatkan pikiran kita semakin banyak. Dan bila pikiran semakin banyak, kita akan rasa lelah. Dan kita rasa sedih. Mengapa aku harus alami ini? Mengapa? Ya. Dan mungkin pada hari ini banyak beban yang kita alami, banyak masalah yang kita alami. Tapi ada juga pikiran yang tidak perlu dipikirkan, kita benarkan masuk di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak boleh tidur, ya, tidak dapat tidur, tidak ada keselesaan, kita rasa sakit karena pikiran, ya, yang kita benarkan masuk dalam pikiran kita, yang mungkin, ya, pikiran itu yang tidak semestinya untuk kita pikirkan. Ada pikiran yang mungkin yang aneh-aneh, yang mungkin belum berlaku, kita sudah pikirkan sudah berlaku, dan itu membuatkan pikiran terasa tertekan. Nah, ya, dan mungkin ada
juga pikiran yang kita alami, ya, kita hadapi, di mana seharusnya tidak perlu untuk kita pikirkan, tapi kita senang untuk pikirkan. Jadi berbahaya untuk diri kita sendiri. Sikap manusia itu sangat sulit untuk dimengerti, dan bukan firman Tuhan itu melarang untuk kita berpikir, ya. Namun kita harus minta hikmat daripada Tuhan untuk berpikir. Namun apa yang masalahnya, di mana jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengendalikan pikiran kita, karena itu akan mengakibatkan kita hilang sukacita, hilang pengharapan, kita tidak dapat mengendali diri kita, dan kita membuatkan kita boleh jatuh. Nah, walaupun banyak beban, banyak yang kita pikirkan, yang bertindih-tindih dalam hidup kita, tapi kita bersyukur karena pemazmur mengatakan, dia katakan, apabila banyak betul yang dia pikirkan, penghiburan mula yang menyenangkan hatiku. Dan kita tahu bahwa itu janji Tuhan bagi kita yang tengah dalam menghadapi beban yang banyak, berpikir dengan banyak. Biar Roh Kudus Tuhan memberi penghiburan kepada kita, menyenangkan jiwa kita agar kita tidak tertekan dan terus menjadi lemah, ya, dan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan hidup kita, mempersalahkan suami, istri, anak-anak, hingga akan hidup kita sangat kacau. Nah, dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan, Engkau menyelidiki, ya, dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena lewat kita mengenal Tuhan, Dia juga mengerti apa yang kita pikirkan. Dia menyelidiki apa yang ada di dalam hati kita. Dia mengetahui setiap rencana hidup kita. Kayak marilah kita datang kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang memberi kita penghiburan, yang setia dalam keadaan apapun kita. Dia mengerti pikiranmu hari ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kita pergumulkan pada hari ini? Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tempat kami bersandar. Engkaulah Tuhan yang memberi penghiburan untuk kami. Biar malam ini Engkau melawat jemaat Tuhan. Ada yang sedih, ada yang sakit, ada yang lemah. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Engkau berikan setiap anak-anak-Mu hari ini. Mereka rasakan satu urapan mengalir dalam hidup mereka, yaitu penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menerus mereka rasakan, tidak rasa ditinggalkan, tidak rasa dibiarkan, namun mereka diangkat, mereka boleh berdiri, kami boleh melihat di mana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada malam ini. Biarlah malam ini Tuhan nyatakan di setiap pribadi anak-anak-Mu. Jika pikiran kami mengganggu setiap malam, biarlah kami datang kepada Tuhan. Biar kami memikirkan Tuhan yang selalu ada, yang selalu mengasihani kami. Kalau kami memikirkan setiap keperluan kami setiap hari, biar Tuhan Engkau cukupkan kami. Tambahkan setiap apa yang kami perlukan. Biarlah Tuhan kami rasakan pekerjaan-Mu, pemberian-Mu begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, keluar masuk kami dari rumah masing-masing. Bagi anak-anak yang bekerja esok hari, Tuhan persiapkan mereka dengan kesehatan tubuh badan yang baik, dan mereka boleh bekerja dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.